Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap kita yang rindu akan Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, datang pagi-pagi, Tuhan pasti memberkati. Haleluya, ya. Sebab Tuhan memberkati ya, pada pagi-pagi hari Tuhan sudah menyediakan berkatnya untuk kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih, Tuhan kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Mempersiapkan segala sesuatunya, menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Menghadapi situasi akhir zaman, situasi yang tidak menentu. Haleluya. Haleluya.
Engkaulah andalan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami hanya berpegang janji-janji firman-Mu. Ya dan amin, kami percaya semua yang dijanjikan Tuhan akan Tuhan buktikan bagi orang yang mau taat akan firman Allah. Setiap langkah kami melihat Tuhan bekerja. Setiap hari kami melihat mujizat itu nyata. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saat kesehatan kami menurun, Tuhan beri kekuatan baru lagi. Oh, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman itu yang menopang kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ujian ini sekali lagi. Dengan penuh percaya kita pegang janji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Haleluya, haleluya. Kita angkat tangan buat Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam buat kasih setiamu di dalam hidupku. Inilah Tuhan ucapan syukur kami buat kasih setiamu yang kami rasakan hari lepas hari sampai saat ini. Bahkan kami yakin dan percaya Engkau akan melanjutkan kasih setiamu bagi orang yang juga mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami rindu menyenangkan hati-Mu, membalas cinta kasih-Mu lewat ibadah, lewat pujian dan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Sehingga kami boleh mendapatkan belas kasihan lagi daripada Tuhan. Kemurahan-Nya terus dilimpahkan, dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Lawat kami semua, baik hamba-hamba pelayan-Mu yang bertugas, juga kami semua yang memuji, menyembah Tuhan dan merindukan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan, beri kemenangan untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan Yesus, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan pada waktunya. Waktu mereka membutuhkan Tuhan, Tuhan segera menjawab mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita
sesuatu apapun ya. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan atas sukacitanya ya Pak. Bahkan ada waktu saat-saat teduh itu Tuhan itu ngomong kayak gini, diremukkan bukan untuk dihancurkan, tetapi dibentuk untuk menjadi sesuatu yang baru. Amin. Mungkin keadaan kita saat ini sedang dalam tidak baik-baik saja. Mungkin keadaan kita saat ini sedang diremukkan oleh Tuhan. Apa yang diremukkan? Mungkin keegoisan kita, mungkin keangkuhan kita, mungkin kesombongan dan segala hal yang buruk itu Tuhan remukkan untuk Tuhan bentuk menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan, kita pujikan waktu yang selanjutnya.
Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Semua dapat kau lakukan.
kami hanya kepada Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Firman-Nya hidup kekal sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan-Mu tetap selama-lamanya. Itulah yang kami pegang Tuhan, dan kami mau taati setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh melihat dan merasakan bukti daripada kebenaran firman-Mu. Ya dan amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati hamba pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, semakin hari semakin memperkenan hati Tuhan. Dan setiap masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan tolong beri kemenangan, beri jalan keluar Mas. Terima kasih Tuhan, sampai mujizat itu nyata. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, dan urapi dan berhikmat-Mu, kuasa-Mu menyertai firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat baik didikan, teguran, ajaran, peringatan lewat firman Allah, dan kekuatan daripada firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sehingga satu pun tidak ada yang kami tinggalkan, tapi semuanya boleh kami laksanakan oleh karena kasih, kekuatan, kemurahan, anugerah Tuhan. Sehingga kehidupan kami hari lepas hari semakin damai, semakin sejahtera, semakin tenang di dalam Engkau Bapa. Dan kami yakin apa yang kami lakukan untuk firman-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru setelah minggu dan anak didiknya, Tuhan tolong supaya mereka semua anak-anak ini Tuhan boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, urapi hamba-hamba pelayan-pelayan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang waktu Kristus. Haleluya. Waktu Kristus. Haleluya. Kita tahu bahwa hidup adalah waktu. Hidup adalah waktu, dan hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus. Hidup adalah waktu. Efesus 5 ayat 16. Kita gabung sekarang ya. Hidup adalah waktu. Efesus 5 ayat 16. Hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Kita gabung jadi apa? Digabung ayo. Jadi waktu adalah Kristus. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 18. Haleluya. Haleluya. Jadi dari judulnya saja kita sudah dapat berkat banyak dari firman. Kita belajar tentang waktu Kristus. Waktu adalah Kristus. Firman Allah itu artinya adalah firman adalah Allah ya. Yohanes 1 ayat 1. Ya, kita masuk sekarang. Waktu adalah Kristus. Waktu Kristus 1 Yohanes 2 ayat 18. Jadi selama hidup ini kita pakai waktu untuk hidup seperti Kristus. Kita pakai waktu untuk melakukan karya Kristus. Semua kita lakukan untuk Kristus. Waktu Kristus 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku. Haleluya. Kita semua adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Sebab itu kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Bagaimana sikap hidup anak Bapa di sorga? Harus selalu membawa sorga dimanapun dia berada. Haleluya.
Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu terakhir. Pertama judulnya adalah waktu terakhir. Setelah berdoa, banyak ayat-ayat yang masuk, akhirnya ternyata terakhir itu artinya Kristus ya. Waktu Kristus. Kita sudah menerima kedatangan Kristus yang pertama. Sebentar lagi kita akan masuk dalam kedatangan Kristus yang kedua. Kita siap. Haleluya. Saat Kristus datang, Dia menyelesaikan semuanya bagi kita. Sebab itu tugas kita adalah hidup seperti Kristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Antikristus. Kalau anak-anak Bapa di sorga, dia akan hidup dalam waktu Kristus. Dia tidak menjadi antikristus. Apa itu antikristus? Anti itu artinya dia tidak hidup seperti Kristus. Jadi siapa antikristus? Antikristus adalah orang yang tidak hidup seperti Kristus ya. Gampang ya. Jadi kalau ada orang Kristen tapi hidupnya tidak seperti Kristus, dia tidak hidup dalam waktu Kristus, meskipun dia ke gereja, meskipun dia KTP-nya Kristen, meskipun namanya Kristen, dia adalah anti-Kristus. Dan dia lebih jahat, dia nyamar jadi orang Kristen, nyamar ke gereja, KTP-nya nyamar pakai nama Kristen, tapi hidupnya tidak seperti Kristus. Bagaimana cara hidup seperti Kristus? Semua ada di Alkitab ya. Sebab itu baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. 77362 kata itu hidup Kristus. 70 jam selesai ya. 1 hari 1 jam, 70 hari selesai. Baca firman. Yang bisa melakukan firman ya hanya firman sendiri. Manusia tidak bisa melakukan firman. Sebab itu kita harus menerima firman, simpan firman, dan firman yang di dalam kita itu yang melakukan firman. Haleluya, itu semua lingkaran. Jadi kita hidup seperti Kristus itu karena Kristus bekerja di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Di sini akannya itu bukan akan lagi ya, pasti datang. Kita sekarang banyak melihat orang-orang Kristen, bahkan gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan yang hidupnya tidak seperti Kristus ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ini firman yang bilang. Sekarang telah bangkit. Bukan sedikit ya. Di sini dikatakan banyak antikristus. Tidak hidup dengan kuasa salib, tidak hidup dalam kuasa kebangkitan. Haleluya, haleluya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Haleluya. Sampai diulangi 2 kali ya. 1 ayat diulangi 2 kali. Kata waktu yang terakhir itu dalam 1 ayat ini diulangi selama 2 kali. 1 Yohanes 2 ayat 18. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Haleluya, waktu terakhir. Oke, waktu Kristus. Kita langsung masuk sekarang nomor 1. Dikerjakan Kristus. Seperti tadi kita sudah belajar bahwa yang bisa melakukan firman Allah hanya firman Allah sendiri. Haleluya.
firman yang ada di dalam kita. Sebab itu baca, dengar, renungkan. Saat itu kita bisa melakukan. Tidak ada orang yang tahu-tahu bisa melakukan ya. Banyak perkataan yang ngomong percuma baca firman banyak-banyak. Yang penting melakukan. Ya apa bisa ya. Banyak yang bilang seperti itu, malas baca tapi ngomongnya gini, tidak usah baca banyak-banyak, yang penting melakukan. Apa bisa ya. Kita baca, dengar, baca, renungkan, masuk dalam hati, dan firman itu akan bertumbuh. Ada yang bilang baca sedikit-sedikit aja, tidak usah banyak-banyak, nanti blukek katanya. Itu males. Senengannya puter-puter, melakukan yang tidak perlu. Justru yang paling perlu, justru tidak mau melakukan. Tidak, saya satu ayat aja sudah cukup, sudah hafal. Yang penting saya lakukan ya sudah. Itu tergolong anti Kristus. Hati-hati. Anti Kristus itu tidak menghargai karya Kristus. Sebab itu waktu Musa mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air dari gunung batu ini? Banyak yang bilang Musa itu hanya melakukan dosa kecil ya. Hanya melakukan dosa kecil kok tidak boleh masuk Kanaan. Apakah Tuhan tidak adil? Tuhan itu adil. Itu bukan dosa kecil. Dia tidak menghargai karya Kristus. Batu itu Kristus. Jadi yang mengeluarkan semuanya air dan lain sebagainya itu Kristus, bukan Musa. Dan Musa saat itu mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air dari gunung batu ini? Itu perkataan yang sangat jahat. Hati-hati. Hati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Sebab itu saya sering bilang, jangan gampang-gampang ngomong ya. Mau ngomong itu dipikir dulu, cocok enggak dengan firman. Kita tahu itu cocok sama firman apa enggak kalau kita enggak baca, dari mana kita tahu ya. Sebab itu harus baca terus, enggak usah dihafalkan. Dengan baca terus dengan sendirinya akan hafal. Ulangan 17 ayat 18, 19, 20, gampang ya. Mulai 17. Ulangan 17 ayat 18, 19, 20. Seorang raja itu harus terus membaca firman seumur hidup. Itu sudah raja ya. Dia harus ada di sampingnya itu firman. Harus disalin, firman itu disalin. Siapa di sini yang sudah nyalin firman? Wong sudah ada kok disalin, Bu Hendy, kok kurang kerjaan. Kalau untuk nyalin firman ngomongnya kurang kerjaan ya. Tapi melakukan hal-hal yang tidak perlu, dia tidak merasa bahwa itu kurang kerjaan ya. Jadi banyak yang salah kaprah, cara berpikir yang salah. Saat kita nyalin firman, Roh Kudus menulis firman itu dalam hati kita. Nyalin firman males, nulis firman males, tapi senengannya muter-muter melakukan yang tidak perlu, ngurusi urusannya orang lain ya. Tiap kita itu punya urusan sendiri-sendiri. Tiap kita itu punya salib sendiri-sendiri. Kalau enggak perlu ngomong, enggak usah ngomong. Jangan semua orang ditegur. Kalau enggak perlu, bukan bagian kita. Kita tahu kita enggak usah ngikuti yang salah. Kita doakan. Ya. Perhatikan. Ada banyak perkara yang lebih bagus diselesaikan justru saat kita enggak melakukan apa-apa. Itu penting, coba perhatikan. Bahkan untuk urusan anak sekalipun, ada yang orang tua tidak boleh ikut campur ya. Lebih bagus kalau orang tua itu diam dan doa. Haleluya. Jadi perhatikan firman, dari firman. Tahunya ini semua dari mana? Saya ditanyai ya, Bu Henry kok tahu itu semua dari mana? Ya dari firman ya. Terlebih berkat memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu terus ya. Jadi tidak punya mental itu mengharapkan dari orang. Itu terkutuk ya. Firman mengatakan Kisah 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jadi biasanya orang itu salah kaprah. Kalau terima itu seneng ya, terus saksi, wah saya terima berkat besar ya. Banyak yang salah. Orang kaya atau enggak itu dihitung dari mana? Orang pikir kalau punya rumah bagus dan yang dimiliki itu dipikir kaya. Padahal yang dinamakan kaya itu adalah seberapa banyak yang dia invest. Jadi mungkin dia enggak kelihatan enggak punya apa-apa, tapi dia invest waktu, invest semuanya untuk Tuhan. Caranya invest untuk Tuhan gimana? Bukan nguncalno uang ke sorga, bukan. Kita melakukan semuanya untuk Tuhan lah. 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu invest. Tandanya orang kalau melakukan untuk Tuhan, orang itu tidak akan harap dibales, juga tidak akan kecewa, tidak akan keluar omongan. Orang tua banyak yang keluar omongan seperti ini. Cilik digedekno, gede wis enak, lali ambek mbok bapake ya. Itu dia berarti dulu waktu melakukan bukan melakukan untuk Tuhan. Wah, ada orang yang bilang tak invest semuanya ke anak, biar nanti anak itu juga balas budi ke saya. Salah semua ya. Semua pikiran-pikiran yang salah itu kita minta ampun, kita bertobat. Haleluya. Kita orang tua memang melakukan untuk anak itu ada ayatnya. Bukan anak yang memikirkan orang tua, tapi orang tua yang memikirkan anak, termasuk anak rohani ya. Banyak hamba-hamba Tuhan ya gitu ya, harap sama jemaat ya. Jemaat kalau soro ingat pendeta nih, nek seneng ndak ingat pendeta nih, ya biar aja. Wong kita juga ndak melakukan untuk jemaat ya. Kita melakukan untuk Tuhan. Kita lakukan semua untuk Tuhan. Jaga anak semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Kita terus belajar firman ya. 1 Korintus 10 ayat 24 itu ada. Melakukan semua, mencari keuntungan orang lain. Buat keuntungan orang lain, menyelamatkan, memenangkan. 1 Korintus 9 ayat 22. Terus pikiran kita seperti itu. Jadi diulangi 2 kali ya. Waktu yang terakhir. Tadi kita sudah masuk nomor 1, dikerjakan Kristus. Ini diulangi terus sampai kita yakin bahwa semua itu dikerjakan Kristus. Jadi masih sering kita dengar Tuhan 99%, kita 1%, enggak ada. 1% pun enggak ada. Tugas kita justru menghargai karya Kristus. Itu tugas kita. Karena seluruhnya adalah karya Kristus. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 jelas semuanya adalah kasih karunia. Haleluya. Loh itu Bu Hendy, tugas kita baca firman itu Bu Hendy, itu kan tugas kita. Kita melakukan itu karena kita sudah menerima, karena kita sudah selamat, work out. Jadi bukan work for. Kita tidak melakukan supaya selamat, tetapi karena sudah selamat, dengan sendirinya, dengan cinta. Kita lihat apa yang menyenangkan hati Tuhan. Anggap ya sampai sini ya, karena masih banyak yang salah. Banyak manusia ini karena makan buah pengetahuan mulai awal. Jadi merasa itu ini bagianku. Kalau aku tidak melangkah ke gereja, ya mana bisa aku ke gereja Bu Henry. Kita bisa di sini juga karena karunia, korban Kristus. Kita bisa melangkah itu juga karya Kristus, ada semua di sini. Dihafal ayatnya ya, Ibrani 9 ayat 14. Kita ibadah itu karena korban Kristus. Kalau saya tidak bangun ya tidak bisa ibadah Bu Henry. Ya, itu namanya tidak menghargai karya Kristus. Pokoknya ini nanti sampai ngerti, sampai nanti Roh Kudus sendiri yang menerangkan, berbicara di dalam kita. Sampai kita benar-benar menghargai bahwa semuanya adalah karya Kristus. Dikerjakan Kristus, Filipi 1:11, 111. Angkanya sampai di Alkitab dibuat seperti ini ya. Penuh dengan buah kebenaran yang apa di situ? Ayo dihafalkan ya. Dikerjakan Kristus oleh Yesus Kristus, dikerjakan oleh Yesus Kristus.
Kita ambil 2 kata supaya hafal. Kita katakan ya 2 kata ini sampai hafal. Ayo 1, 2, 3. Dikerjakan Kristus. Lagi. Dikerjakan Kristus. Dikerjakan Kristus. Sudah, kalau firman sudah ngomong dikerjakan Kristus, kita ndak usah bantah. Ada perintah di firman itu Bu Henry, ada perintah berbuahlah. Firman Tuhan tuh hebatnya di situ. Saat Tuhan memberi perintah, Tuhan itu mengerjakan. Itu firman. Lain dengan perintah orang tua sama anak. Ayo nak belajar roh, kita cuma nyuruh aja ya. Tapi kalau orang tua itu sudah melakukan semuanya, perintah kita akan lebih punya kuasa ya. Mama sendiri dulu ndak belajar kok nyuruh belajar ya. Firman lebih lagi. Firman itu mengerjakan di dalam kita, dikerjakan Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Semuanya untuk memuliakan dan memuji Allah. Tidak ada satupun yang untuk kita sama sekali. Kalau tidak ada satupun untuk kita, juga tidak ada bagian sedikit pun dari kita. Kita ini benar-benar dikerjakan Yesus. Benar-benar karya Kristus, bahkan mulai dari dalam kandungan. Seperti cucu saya yang hari ini sudah 29 minggu. Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari ya, 29 minggu 3 hari terus ditenun di dalam kandungan. Haleluya. Semua karya Kristus itu ditunjukkan mulai dari dalam kandungan. 280 hari, 40 minggu. Angka-angkanya itu Tuhan ngatur semua. 40 minggu dikerjakan di dalam kandungan ya. Kan banyak orang tua yang salah ya. Kamu dulu aku hamil kamu tuh repotnya setengah mati. Sekarang ini kamu harus gini, harus gitu. Gereja yang seperti itu, seperti orang tua yang seperti itu. Banyak gereja juga seperti itu. Dicancang jemaatnya, dicancang dan macam-macam. Ada yang sistem dikasih tugas supaya ndak pindah-pindah, macam-macam cara nyancang. Kalau ndak datang, kalau yang namanya orang kaya diteleponi ya. Tapi yang mungkin ndak kaya, yang perpuluhannya sedikit-sedikit, ndak diurus, ndak datang. Kita terus berdoa ya. Banyak, tadi dikatakan banyak apa? Anti Kristus, banyak. Bukan sedikit, banyak. Dan di sini yang namanya banyak itu juga sepertinya itu benar, tapi dia anti Kristus. Tahu benar ndaknya dari mana? Firman ya, seperti batu giok itu, pegang terus firman. Kita pegang batu giok yang asli terus, kita tahu yang palsu yang mana. Ndak usah mempelajari yang palsu. Pegang firman. Haleluya. 2 anak sekarang nak. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus, perhatikan gambar-gambarnya ya. Ini dipilih sama Vindo gambar-gambarnya. Coba diperhatikan pesan-pesan dari gambar-gambar yang ditampilkan. Wahyu 14 ayat 4, gampang ya. 14 ayat 4. Satu hari itu 24 jam itu 1440 menit. Nah, gampang ya. 14:4. Semua itu ada maksudnya. Titik, koma, titik, semua ada artinya ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Di sini perempuan-perempuan juga pengajaran-pengajaran palsu ya. Pengajaran-pengajaran yang tidak cocok sama firman. Haleluya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Pengikut Kristus mengikuti anak domba itu, Kristus, kemana saja ia pergi. Haleluya. Artinya harus dengar perintah terus ya. Setiap saat harus dengar perintah, bisa tahu lurus, berhenti, belok kanan, belok kiri ya. Semua ada.
Tadi kita belajar di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu ada pikulah kuk yang kupasang. Jadi jangan cari beban sendiri. Banyak manusia ini senengannya cari masalah, cari beban. Terus ngomong aduh abot. Ya salahnya sendiri ya. Tuhan tidak nyuruh seperti itu. Jadi saat merasa berat berarti dia sedang menanggung beban yang tidak ditaruh Tuhan. Kalau Tuhan yang naruh beban, di situ dikatakan apa? Enak dan ringan, tidak berat. Yang membuat berat itu adalah dosa. Kita tidak hidup cocok firman dengan usaha sendiri, dengan kekuatan sendiri. Kita harus rajin, tidak boleh malas, harus rajin. Orang malas itu orang cari beban. Kelihatannya malas, tidak mau ngerjain ini, tidak mau ngerjain itu, padahal dia sedang menaruh beban tambahan. Jadi banyak yang terbalik. Justru saat kita rajin, kita ngikut jalan Tuhan, kita akan merasakan enak, ringan, dan tidak berat. Terus perhatikan hidup kita, cara hidup kita. Itu kelihatan sekali dengan caranya ngomong, caranya mendengar. Cara mendengar itu penting, cara bicara. Haleluya, kita harus terus berdoa, terus kontak sama Tuhan. Kita jadi orang yang tulus dan cerdik, jadi orang yang bijaksana dan bersih. Bersih dari yang jahat, bijaksana terhadap yang baik, bisa tahu ya. Harus apa, semua kita pelajari. Bisa tahu waktu-waktu yang tepat, harus ini, harus itunya, itu cocok sama Tuhan. Setiap saat cocok ya. Mereka ditebus. Nah, 1 Korintus 1 ayat 30 di situ dikatakan ini Kristus ya. Membenarkan, menguduskan, menebus. Jadi kita itu dibenarkan, dikuduskan, ditebus. 1 Korintus 1 ayat 30 itu Kristus ya. Haleluya. Kita itu ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Haleluya. Jadi kita punya cara hidup yang tidak sama dengan orang biasa ya. Haleluya. Saya dulu pernah waktu kecil ya ditabrak sama orang. Semua yang ngurusi orang tua saya. Orang yang nabrak itu datang untuk memberi ganti rugi. Orang tua saya bilang, tidak ada yang bisa kamu pakai untuk ganti rugi. Ini anakku sudah merasakan seperti ini, kamu tidak perlu. Orang biasa kan akan terima ya ganti rugi. Kita tidak boleh hidup seperti orang biasa. Tidak perlu dari situ. Kita terima langsung itu dari Tuhan. Dan pengajaran itu masuk dalam hidup saya. Semua itu cocok firman. Kita tidak boleh hidup seperti orang biasa ya. Terus jadi marah sama orang yang nabrak dan lain sebagainya. Bukan seperti itu hidupnya anak Kristus, anak Tuhan. Kita diajari balaslah kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Saat Tuhan memerintahkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, Tuhan itu sudah mengerjakan di dalam kita. Tapi kita kalau ngomong, ya umumnya orang kalau nabrak ya harus ganti rugi dan lain sebagainya. Umum ya. Nah kita ini sudah ditebus. Nangkep sampai sini. Kita memang tidak hidup cara umum. Dan Tuhan akan mengatur dengan cara yang luar biasa. Itu namanya waktu Kristus ya. Ayo kita terus meningkat, bertumbuh, nurut. Saat kita tidak nurut firman akhirnya tidak kerja, ya sudah, kerengkelan, harus ngurus ke polsek dan lain sebagainya, cari ribet ya. Dan saya ingat waktu itu orang yang nabrak saya itu justru akhirnya jadi keluarga, memenangkan satu jiwa, melihat Kristus dalam hidup kita. Satu jiwa itu harganya lebih dari satu dunia, sukacita tertinggi. Lukas 10 ayat 20 ya. Itu misi kita di dunia. Apa sih misi kita di dunia ini? Kenapa kita kok masih hidup di dunia? Kita membawa Kristus dan kita membawa orang datang kepada Kristus. Kita yang sudah terima pengampunan yang luar biasa. Haleluya. 10.000 talenta.
Orang lain itu berbuat jahat, sejahat-jahatnya orang itu cuman 100 dinar. Kita itu sudah diampuni 10.000 talenta itu 60 juta dinar banding 100 dinar ya. Jadi kalau kita tidak ngampuni itu sangat jahat di mata Tuhan. Tidak seperti Kristus. Kalau tidak seperti Kristus namanya anti Kristus. Jadi jelas ya, sekarang siapa anti Kristus jelas ya. Anti Kristus adalah orang yang tidak hidup seperti Kristus. Jangan hidup pakai cara dunia. Ya umumnya harus gini, umumnya. Kita tidak hidup umumnya karena kita ditebus. Haleluya. 3 sekarang nak. 3 jejak Kristus ya. Perhatikan, semua ada di firman, baca ya. Semua yang saya katakan ini saya ambil dari firman semua. Jejak Kristus 1 Petrus 2 ayat 21, gampang ya, 1 2 2 1. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kita apa? Mengikuti jejaknya, jejak Kristus. Orang yang tidak mengikuti jejak Kristus, dia adalah anti Kristus. Gampang ya. Sekarang definisi anti Kristus diambil sendiri. Kita lihat bagaimana kalau orang yang hidup dalam waktu Kristus, dan kalau orang itu tidak hidup cocok sama Kristus, itu anti Kristus. Haleluya. Sekarang 4 nak. Kekuatan Kristus. Ini kita sudah belajar ya. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau orang ngomong aduh ndak kuat, hati-hati. Halah Bu Henry mosok ngomong ndak kuat gitu ae wis anti Kristus. Sekarang dilihat sendiri dari ayat ini. Saat kita sambat ngomong ndak kuat, itu saat itu kita memasukkan diri kita dalam golongan anti Kristus. Hati-hati. Kita ini nerima karunia yang besar, itu hidup itu harus hati-hati. Ngomong itu harus hati-hati. Pokoknya jangan pernah bersungut-sungut. Terus hidup dengan iman, dengan Kristus. Ini sudah jelas dikatakan di sini bahwa Kristus kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kalau kita tidak mau pakai kekuatan Kristus, kita terus isinya sambat. Saat kita sambat itu kita tidak pakai kekuatan Allah. Secara manusia itu sudah tidak dipakai lagi secara manusia, karena hidup itu adalah Kristus. Galatia 2 ayat 19, 20, 21. Hidupku bukannya aku lagi, Kristus yang di dalam kita. Jadi kalau Kristus di dalam kita ada apa? Kekuatan Allah sama hikmat Allah. Nangkep ya? Nangkep. Pakai kekuatan Allah, pakai hikmat Allah. Isinya adalah haleluya, terus bersyukur. Dan dia akan menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Efesus 3 ayat 20. 3:20 ya. God can finish strong. Kalau kita terus pakai cara kita sendiri, yaitu tadi, manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Hidup rasanya berat ya. Permintaannya ke Tuhan itu banyak, padahal sudah diberi semua, tapi masih minta yang aneh-aneh. Seperti anak kecil yang enggak ngerti, sudah lengkap semua tapi masih minta yang aneh-aneh. Di rumah sudah mungkin ada makanan yang lebih sehat dan macam-macam, mintanya yang macam-macam. Orang Kristen yang seperti itu seperti anak-anak itu. Sudah lengkap semua tapi minta yang aneh-aneh. Nangkep ya maksudnya ya. Ayo kita terus bertumbuh, waktunya sudah sangat singkat. Kita nggak boleh seperti anak-anak terus ya. Ini dihafal ya, Kristus itu apa? Kekuatan Allah, bukan kekuatan biasa. Allah itu apa? Firman. Jadi sebab itu baca firman, sudah tidak ada cara lain. Caranya itu cuma baca firman, tidak ada cara lain. Baca firman.
Itu tadi raja itu belajar rendah hati, itu harus belajar firman, nyalin, disalin firman itu. Di Kerasakti itu ada ya, sampai disuruh nyalin kitab suci ya, perjalanan ke barat mencari kitab suci itu ya. Itu sebetulnya kalau kita bisa lihat dengan cara yang bukan cara biasa, itu firman ini sudah ada. Baca, dengarkan, renungkan. Yang tidak perlu dilakukan itu tidak usah dilakukan ya. Kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan. 5 nak, milik Kristus 5. Milik Kristus ini ayatnya Pak As ya, Roma 14 ayat 8. Saya ingat ini ayat hafalannya Pak Asmadi ya. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Ini ayat perhentian tingkat 3 ya. Haleluya. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan, milik Kristus. Haleluya. Ini perhentian tingkat ketiga. Perhentian tingkat pertama di mana? Ibrani 4 ayat 11-12. Itu perhentian tingkat pertama. Haleluya. Masuk perhentian tingkat kedua itu di 1 Korintus 7 ayat 31-32. Itu perhentian tingkat kedua. Tidak khawatir lagi ya. Perhentian tingkat pertama itu kita berusaha masuk dalam perhentian taat. Itu perhentian pertama. Perhentian kedua itu kita sudah tidak khawatir lagi. Itu semua Kristus yang mengerjakan di dalam kita. Dan ini perhentian yang ketiga, berserah penuh ya. Berserah penuh itu perhentian tingkat yang ketiga. Ada lagunya ya. Berseru. Amin. Terus berseru, berserah ya. Sampai nanti perhentian tingkat yang ketiga ini apa isinya? Bersyukur ya. Sebab itu kita belajar bersyukur, thankfulness itu sampai berjilid-jilid ya. Bersyukur, kuncinya itu bersyukur. Sudah kalau orang sudah pernah penuh syukur, dia tidak khawatir. Dia pasti taat. Taatnya sudah bukan bergumul ya, tetapi karena ya dia senang melakukan kehendak Tuhan ya. Trusting and resting. Jadi bukan aduh aku bergumul untuk doa malam, aku bergumul. Bukan seperti itu ya. Puasa tahan lapar bergumul, tidak seperti itu. Tetapi trusting, melakukan semua dengan cinta, resting, masuk perhentian. Karena dia yang melakukan di dalam kita. Saat kita berdoa malam itu bukan kita ya, doa Tuhan yang melakukan dalam kita. Puasa, saat kita melakukan firman itu Tuhan di dalam kita melakukan firman. Sampai kita masuk seperti itu, trusting and resting, walking and working. Henok itu cuma jalan sama Tuhan, baca firman. Tuhan firman kan, jalan sama Tuhan, tahu-tahu sampai ya. Hanya 2, Henok sama Elia. Walk with God sama work for God. Jalan dengan Allah dan bekerja untuk Allah. Maksudnya melakukan semua itu untuk Allah. Kalau kita ke adijasa, ke orang meninggal, kita lakukan untuk siapa? Untuk orang yang meninggal, untuk keluarganya, kita lakukan untuk itu rugi ya. Kalau kita kemana-mana kita lakukan untuk Allah. Haleluya. Jadi sudah tidak harap apa-apa dari manusia, itu tidak harap apa-apa. 17:78 ya. Jangan terus di 17:56. Yeremia 17:78. Terus berharap sama Tuhan, melakukan untuk Tuhan ya. Haleluya. 6 nak. Penjagaan Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 6. 1 tambah 5 sama dengan 6 ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain loh. Tidurnya aja beda ya. Tidurnya beda, ngomongnya beda, jalannya beda, cara ngadepi orang jahat ya beda. Jangan kita nuntut ya harus, dia sudah melakukan itu ya harus tanggung jawab. Dia nubruk sampai mungkin sampai terjadi seperti ini harus. Ya itu cara biasa ya.
Kita naik tingkat pakai cara yang luar biasa, caranya Kristus. Haleluya. Ini sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tidurnya aja berjaga-jaga dan sadar. Ini bicara tentang penjagaan Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia terus menjagai kita. Dia memelihara kita dengan sempurna. Dan orang yang masuk dalam penjagaan Kristus, tandanya orang yang masuk dalam penjagaan Kristus, dia pun punya cara tidur yang seperti Kristus. Jadi tidak pernah bingung, aduh aku belum bisa tidur, mataku merem-melek sampai hampir pagi, aduh bingung belum bisa tidur. Tidak usah bingung ya. Karena tidur kita tidak seperti orang lain. Jangan pakai cara-cara, ya supaya sehat harus tidur berapa jam. Terus ngomongnya macam-macam. Waktu tidur dipakai buat melek. Kalau sakit ya salahnya sendiri. Ngomongnya jadi macam-macam. Hati-hati sama ngomong. Pokoknya kita itu tidak sama. Nangkep ya. Kita itu sudah ditebus, dibenarkan, dikuduskan. Jadi tidak sama ya. Kita pakai firman. Untuk orang suci semuanya suci ya. Jangan terus meminter, jangan makan santan banyak-banyak nanti kolesterol. Kita makannya bukan karena geragas kan? Kalau karena geragas ya bukan karena santannya ya, karena geragasnya itu tadi. Nangkep ya maksudnya ya. Kita makan pun kita lakukan untuk Tuhan. Ada ayatnya semua. 1 Korintus 10 ayat 30, 31 juga ada. Kita makan minum pun itu untuk Tuhan. Jadi kita terus hidup pakai cara Kristus ya. 7 nak. Hari ini sekarang soalnya bisa sampai cukup di status saya tuh masuk sampai 13 ya. Jadi bisa yang ikuti ada nih ya, di status ada ya mungkin ya di status saya. Nanti kalau sudah masuk YouTube-nya saya kirim YouTube sama catatan semua, juga ada perjamuan suci hari ini ya. 7 hidup Kristus 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini bukan hanya dikhotbahkan aja. Kewajiban kita adalah ini. Wajib hidup seperti Kristus. Kita bukan pengumuman ya. Kita harus melakukan dulu keluar. Yesus yang melakukan di dalam kita, kita terus bagikan sebagai berkat. Ayo hidup seperti ini, sangat enak ya. Tuhan itu tidak pengen anaknya itu soro. Semua sudah disiapkan, baru ada manusia di Taman Eden. Tuhan tidak pengen soro. Bu Hendy sekarang kok banyak manusia soro. Cari soro ya. Sudah lengkap, yang ini jangan, masih nyalakan Tuhan. Wis ngerti kalau tidak boleh buat apa ditanam di situ. Loh, nyalakan Tuhan lagi. Tandanya suka nyalakan Tuhan ya. Tuhan bilang yang pengetahuan ini jangan. Apakah Tuhan kepingin anaknya goblok, tidak punya pengetahuan? Bukan. Kita itu sudah punya pengetahuan Kristus. Kita diomongi jangan pakai pengetahuan diri sendiri, jangan pakai kekuatan sendiri. Manusia ini diberi kehendak bebas untuk menentukan. Haleluya. Dan di situ kalau kita berserah pada kehendak Tuhan, jadinya luar biasa. Kejadian 1, kejadian 2, terus menjalani hidup dalam anugerah. Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Dan selanjutnya Kejadian 3 ayat 15 sudah dirancangkan penebusan. Sampai Matius 3 ayat 15 penggenapan seluruhnya dilakukan Tuhan semua kan. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan itu penuh cinta. Tidak ada orang tua pengen anaknya soro. Ada orang tua di sini pengen anaknya soro? Tidak ada ya. Orang tua biasa aja tidak ada pengen anaknya soro. Tuhan merancangkan yang luar biasa. Waktu di Taman Eden itu apakah manusia itu telanjang? Enggak ya. Manusia tidak telanjang. Sudah diberi pakaian. Apa pakaiannya? Kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saat makan buah pengetahuan, kemuliaan Tuhan itu lepas dari hidupnya. Dan kelihatan kemanusiaannya, itu artinya telanjang. Kelihatan kemanusiaannya. Jadi kalau orang menonjolkan dirinya sendiri itu berarti menunjukkan ketelanjangannya. Nangkep maksudnya ya. Waktu membuat menara Babel, ayo kita cari nama untuk diri kita sendiri. Lah,
amblas kan? Saat kita cari nama untuk diri sendiri, untuk gereja kita, untuk ini, ayo kita cari jiwa, penuhi bangku-bangku untuk gereja kita. amblas malahan. Mungkin betul besar. Tetapi Tuhan bilang apa? Banyak antikristus. Hidup seperti Kristus enggak? Habis waktunya ya, langsung. Hidup Kristus sudah ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sudah diajar di sini semua ya. Doanya juga doa Kristus, hafalkan. Yohanes 8 nak. Yohanes 12:28, Bapa muliakanlah namamu. Perhatikan gambarnya. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku pasti memuliakannya lagi. Kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Doa Kristus, tidak usah minta-minta ya. Katakan Bapa muliakanlah namamu. Itu yang kita minta ya. Muliakanlah namamu. Kehendak Kristus 9. 1 Yohanes 2 ayat 17. Kehendak Kristus. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, itu kehendak Kristus, tetap hidup selama-lamanya. Terus kita terus melakukan kehendak Kristus. Pemeliharaan Kristus 10. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoganya tidak usah ya. Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya, dan semoganya dikurung aja, roh, jiwa, dan tubuhmu. Ini terjemahan bahasa Indonesia diperhalus saja ya. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terpelihara sempurna ya. Haleluya. Terus kita yakin 9, 10, 11. Pengantin Kristus, Wahyu 19 ayat 7, semua ayat-ayatnya ini sudah, ini semua pengulangan aja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terus posisi siap, itu pengantin Kristus ya, posisi siap. 12 karunia Kristus, ayat bawahnya, Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan. Kata dikaruniakan itu sangat penting ya. Supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa itu lenan halus? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi perbuatan benar pun itu dikaruniakan. Tinggal kita mau pakai ya. Ini tadi, pakaian ini tadi. Jadi pakaian kemuliaan pertama di Eden, terus jatuh dalam dosa, pakai kebenaran diri sendiri, kita ditebus sampai akhirnya kita pakai pakaian di Wahyu 19 ayat 8, pakaian pengantin, perbuatan benar orang kudus, itu yang kita pakai. Kita mau pakai apa enggak? Banyak orang yang tinggal pakai aja enggak mau ya. 13 kasih Kristus, 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Kita bersyukur ya. Kita terima 13 berkat yang luar biasa ya. Nanti kita ulangi lagi di YouTube. Saya bagikan nanti, kita hidup dalam waktu Kristus, dikerjakan Kristus, pengikut Kristus. Haleluya. Pengikut Kristus, kemudian jejak Kristus, kekuatan Kristus, milik Kristus, penjagaan Kristus, hidup Kristus, doa Kristus, kehendak Kristus, pemeliharaan Kristus. Perhatikan dua kata yang di atasnya ya. Pemeliharaan Kristus, dan kita terus masuk dalam 11, 12, 13 tadi. Kita pengantin Kristus, karunia Kristus, dan kita hidup dalam kasih Kristus. Nanti saya bagikan, saya serahkan Bapak Gembala. Kita bersyukur ya. Katakan saja haleluya, terus haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Allah ya, kita masuk pada bulan Juli ya. Saudara bisa mengikuti perjamuan kudus ya, lewat YouTube sebentar sore. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku ya, kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus ya,
bukan anti Kristus, ya. Haleluya. Kita dipanggil, ya. Tapi kita juga ingat Matius 22 dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya. Haleluya. Jadi biarlah kita masuk golongan yang sedikit, ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya. Menjadi pelayan-pelayan Kristus, hidup seperti Kristus, bukan hidup seperti anti Kristus. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu saudaraku bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan, kekuatan, kesehatan, cuaca yang baik. Walaupun pagi tadi sempat gerimis, kami tetap bersyukur, berterima kasih bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini bisa beribadah dengan penuh damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Dan kami bisa memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami boleh mendengar pesan-pesan firman Allah, supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Haleluya, menjadi pengikut Kristus, pelaku firman, hidup seperti Kristus, bukan seperti anti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Allah seberapa banyak yang sudah kami baca, kami dengar, kami tangkap pada pagi hari ini. Haleluya, Engkau yang melakukannya lebih lagi lewat kehidupan kami yang mau taat dan setia. Sebab kami tahu Tuhan, asal kami tetap di dalam Engkau, firman-Mu ada pada kami, maka semuanya Engkau yang mengerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Tuhan terus beserta, menopang, menguatkan, menghibur, menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau memberkati kembali umat-Mu yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Kami percaya itu semua tidak sia-sia. Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, mari kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat ibadah yang sudah Engkau selesaikan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih anugerah kemurahan Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, serta mendengar akan sebagian firman Allah. Tiba saatnya kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan kami, kuduskan kami oleh darah-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, kekurangan kelemahan kami. Tuhan, Engkau beri kekuatan baru, terus bertumbuh sampai menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita naikkan ke atas, kita mendengarkan firman Allah. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan, haleluya, dan mengucap syukur dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Tuhan. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami, haleluya, diberkati Tuhan lewat ibadah, lewat memuji menyembah Tuhan, lewat mendengar firman Allah, dan kami boleh bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Biarlah ini terus berlanjut sampai di sorga yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Curahkan berkat-Mu, haleluya, berkat rohani jasmani, hal kekuatan kesehatan. Engkau berkati seluruh kehidupan kami. Haleluya, apa yang kami butuhkan, yang kami perlukan, kami yakin dan percaya Tuhan. Haleluya, penyertaan-Mu, berkat-Mu atas kami melimpah senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.